Halo, bro. Apa kabarnya? Lo pernah nggak sih ngalamin momen dimana pacar lo kayak udah nggak dengerin apa yang lo bilang? Udah ngomong panjang lebar, tapi dia cuek aja gitu. Ngeselin banget, kan? Nah, di video ini, gue bakal kasih tahu lo apa yang harus lo lakuin kalau pacar lo mulai nggak dengerin lo lagi. Jadi, tonton video ini sampai habis, karena tips ini bisa jadi penyelamat hubungan lo. Let's go! 1. Masih ada rasa yang belum terselesaikan. Mungkin lo masih punya perasaan yang belum tuntas. Kadang, hubungan berakhir tanpa closure yang jelas. Ada hal-hal yang masih menggantung, entah itu rasa marah, kecewa, atau bahkan perasaan lo yang belum selesai ke dia. Kalau kayak gini, wajar aja lo susah move on. Nah, lo harus tanya ke diri lo sendiri, apa yang sebenarnya bikin lo susah ngelepas? Lo harus jujur sama diri sendiri, bro. Kadang kita nggak sadar, kita tuh masih nyimpen rasa harap, meski hubungan udah selesai. Misalnya, lo masih berharap dia balik atau lo nunggu penjelasan yang sebenarnya nggak bakal pernah lo dapat. Kalau lo terus-terusan nyimpen harapan kayak gitu, hati lo nggak bakal bisa benar-benar sembuh. Nah, coba pikirin deh, apa yang sebenarnya lo harapin? Apakah lo masih nunggu dia ngehubungin lo duluan? Atau lo berharap ada kesempatan kedua? Kalau iya, lo harus mulai terima kenyataan, bro. Kadang, melepaskan itu artinya lo harus berdamai sama apa yang gak bakal terjadi. Bukan berarti lo nyerah, tapi lo kasih diri lo kesempatan buat bener-bener move on dan lanjut hidup. 2. Kebiasaan yang sulit diubah. Lo pernah gak ngerasa kosong saat dia udah gak ada di hidup lo? Nah, itu karena hubungan sama mantan udah jadi kebiasaan sehari-hari. Biasanya, lo ngobrol tiap hari, ngabarin pagi siang malam, dan tiba-tiba semua itu berhenti. Tubuh dan pikiran lo butuh waktu buat adaptasi. Jadi, bukan cuma soal hati yang belum move on, tapi juga rutinitas yang udah berubah total. Dan, karena kebiasaan ini udah tertanam dalam hidup lo, saat dia hilang, lo berasa kayak ada yang kurang banget. Otak lo udah terbiasa dengan pola komunikasi yang intens, dan tiba-tiba nggak ada lagi pesan masuk atau panggilan yang lo tunggu. Ini bikin lo jadi ngerasa hampa, kayak ada bagian dari rutinitas yang hilang, sama halnya kayak kebiasaan fisik. Kebiasaan emosional juga nggak mudah diubah. Pikiran lo masih nyari-nyari, apa yang salah, karena kebiasaan itu udah jadi bagian dari keseharian lo. Jadi, setiap kali lo coba move on, yang bikin susah bukan cuma soal perasaan lo yang masih ada, tapi juga tubuh dan pikiran lo yang udah terbiasa sama kehadiran dia dalam hidup lo. Makanya, pelan-pelan coba bangun kebiasaan baru yang lebih sehat. Mulai dari hal kecil, kayak nggak ngecek handphone terus-terusan nunggu pesan yang mungkin nggak bakal dateng. Kasih waktu buat diri lo adaptasi sama situasi yang baru, dan coba sibukkan diri dengan aktivitas yang bikin lo fokus ke hal-hal positif. 3. Terlalu fokus pada kenangan baik. Kita cenderung cuma ingat momen-momen manis bareng mantan, kayak kencan pertama atau pas lagi happy-happy bareng. Padahal, kalau hubungan itu udah selesai, pasti ada alasan di baliknya. Nah, kalau lo terus fokus ke kenangan indah, lo nggak akan pernah ingat kenapa kalian putus dari awalnya. Itu yang bikin lo terjebak, bro. Nah, masalahnya, ketika lo fokus ke kenangan yang indah, otak lo secara otomatis ngeblok semua kenangan buruk atau masalah yang sebenarnya bikin lo dan dia nggak cocok. Jadi lo malah ngeromantisasi masa lalu yang sebenarnya nggak seindah itu. Akhirnya, lo jadi susah move on karena lo ngelihat hubungan itu dengan kacamata nostalgia. Padahal, kalau lo ingat juga momen-momen ribut atau hal-hal yang bikin lo nggak nyaman, lo bakal sadar kalau hubungan itu udah nggak sehat dan nggak layak dipertahanin. Ini kayak ngejatuhin diri lo sendiri ke dalam lingkaran yang sama. 4. Takut dengan masa depan yang gak pasti. Salah satu alasan terbesar kenapa lo susah move on adalah ketakutan akan masa depan. Gimana kalau gue nggak nemu yang lebih baik? Gimana kalau gue nggak bisa bahagia lagi? Pertanyaan-pertanyaan ini bikin lo nggak berani ngelangkah. Tapi bro, hidup itu soal maju ke depan, bukan terus-terusan lihat ke belakang. Lo harus paham, masa depan itu emang gak pasti, tapi lo gak akan pernah tahu apa yang bisa lo capai kalau lo terus-terusan terjebak di masa lalu. Kadang kita terlalu takut sama yang belum terjadi, sampai-sampai kita lupa kalau kita punya kontrol atas apa yang bisa kita lakukan sekarang. Move on bukan berarti lo harus langsung nemuin orang baru, tapi lebih ke gimana lo bisa ngebangun kebahagiaan lo sendiri, pelan-pelan. Jangan biarin ketakutan nahan lo buat ngejar masa depan yang lebih baik. Yakin deh, lo lebih kuat dari apa yang lo pikirkan. Jadi, apa yang salah?
mungkin lo masih terjebak di salah satu dari 4 alasan tadi. Tapi ingat, bro, move on itu proses. Gak perlu buru-buru, tapi juga jangan terlalu lama. Lo layak buat bahagia, bukan cuma terjebak di masa lalu. Kalau lo suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya biar nggak ketinggalan konten-konten berikutnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.